Personil kepolisian Polres Gayo Luas Aceh tak henti menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terisolir pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Gayo Luas. Akses jalan yang tertutup longsor serta kondisi medan yang sulit tidak menyurutkan upaya distribusi bantuan bagi warga terdampak. Jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Suari Tiasa berkesempatan mengikuti perjalanan tersebut. Kita simak liputannya berikut ini. Pemirsa, 17 hari pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda Kabupaten Gayo Luas Aceh, saat ini jalan lintas utama, lokasi saya mengabarkan saat ini antara Kabupaten Gayo Luas dengan Kabupaten Abdia Aceh Barat Daya masih terputus. Dan kalau kita lihat di belakang saya saat ini, untuk jalan lintas utama sepenuhnya, tidak hanya setengah jalan yang runtuh, tetapi sepenuhnya hingga ke bagian ujung yang berada di seberang kami. Dan kalau kita melihat jalan runtuh yang saat ini terjadi dan hingga saat ini belum adanya perbaikan yang sudah terjadi dari tanggal 26 November 2025 saat banjir bandang menghantam Kabupaten Gayo Luas. Bersama personil kepolisian Polres Gayo Luas, yakni Bribtu Muhammad Hendri, Bribda Edi Syahputra, dan Bribda Baik Haki, kami menyusuri jalan lintas nasional dengan menggunakan motor trail. Tujuan utama kami menuju Desa Uyem Beriring, Kecamatan Tripejaya yang berjarak 38 km dari pusat kota Blangkejeren. Ada puluhan longsor dan jalan runtuh yang kami temui. Setibanya di Desa Uyem Beriring, sejumlah warga terlihat masih mengais barang dan material yang sekiranya masih dapat digunakan untuk membangun tempat tinggal kembali. Kepala Desa Uyem Beriring, Ali Zaini, mengatakan sebanyak 149 rumah rusak berat. Saat ini keterbatasan tenda pengungsian membuat 183 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi secara mandiri ke tempat lain, sementara 20 kepala keluarga lainnya mencoba bertahan dengan membangun tempat tinggal. Relokasi dinilai menjadi solusi mendesak agar warga dapat kembali disatukan dan menata kehidupan mereka. Di samping itu, meski dalam keterbatasan, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Selain dari desa-desa tetangga dan kabupaten sekitar, bantuan juga datang dari pihak kepolisian, pemerintah daerah dengan berupa layanan medis dan pengobatan gratis. Masyarakat ini kan, jangankan untuk ini, tapak rumahnya pun sudah tidak ada, sehingga memang relokasi untuk Desa Uyem Beriring sangat dibutuhkan secepatnya. Karena saat ini para pengungsi dari desa ini sudah menyebar di beberapa desa di Kecamatan Rangun, dan untuk menyatukan kembali ini harus ada relokasi dari Setelah menyalurkan bantuan logistik di Desa Uyem Beriring, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Pasir yang berada di seberang Desa Uyem Beriring. Pemirsa, setelah berkendara selama 3 jam tadi dari pusat kota Blangkejeren menuju ke Kecamatan Tripejaya, akhirnya kami tiba bersama dengan personel dari kepolisian Kapolres Gayo Luas, tiba di Kecamatan Tripejaya, tepatnya di Kampung Pasir. Dan tadi kita baru saja selesai menyeberangi jembatan yang terbuat dari kabel sling, ada tali dan juga kayu bambu. Dan seperti inilah proses ataupun gambaran dari warga yang berada di Kecamatan Tripejaya, menjadi salah satu kecamatan yang masih terisolir di beberapa desanya. Salah satunya adalah di Kampung Pasir. Namun hingga saat ini memang proses dari penyaluran bantuan sudah mulai dilakukan. Kalau kita melihat di sebelah kiri kami, saat ini dari juru kamera Suari Tiasa akan menunjukkan kepada Anda bahwa untuk proses penyaluran bantuan saat ini menggunakan tali begitu, ditarik
setelah itu disangkutkan dari bagian ujung yang berada di seberang sana. Mengungsi ke Trangon. Mengungsi ke Iya. Karena rumah saudara di sana. Kondisinya saat ini di Kampung Pasir seperti apa? Nggak ada tempat tinggal, semuanya hanyut. Semuanya hanya. Ya. Terus kalau untuk bantuan seperti apa, Bu, di sana? Ada beras, ada Indomie, ada minyak, ada garam. Semuanya ada untuk makan ya. Tak jauh berbeda dengan desa Uyem Beriring, para warga di desa Pasir sudah mulai membangun tempat tinggal mereka secara mandiri dengan bahan material seadanya. Warga desa Pasir Samiar mengungkapkan takut untuk mengungsi ke tempat lain lantaran harus menyeberangi sungai yang hanya berlandaskan tali, bambu, dan kabel seling dengan arus air yang begitu deras. Belum tentu nih, nggak terpikirilah itu untuk pindah nih. Belum ada keputusan untuk pindah. Dari kepala desa belum ada. Belum ada. Tapi ini kayak ginilah sungai ini. Kayak mana kalau pindah kita nggak berani ke seberang kan? Nggak berani ke seberang. Ibu udah ke seberang sebelumnya? Belum pernah, nggak berani. Jembatan? Ya, jembatan pun kadang hari ini bagus, besok enggak. Kita juga melihat dari kondisi warga, memang hingga saat ini warga mengatakan masih dalam kondisi sehat semuanya dan mereka berharap untuk dari tim medis dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya terus disalurkan ke Kampung Pasir, Kecamatan Tripejaya. Dari Kecamatan Tripejaya, Gayo Luwes, Nadia Soraya, Suara Tiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.